43 ini membahas tentang konsol 현장. Nah, 현장 itu artinya tempat kerja. Kemudian konsol itu artinya adalah konstruksi atau pembangunan. Jadi ini artinya adalah tempat kerja di konstruksi atau pembangunan. Di sini ada kata aonota. Nah, apa itu aonota? Kalau dalam bahasa Indonesia ini nggak ada artinya ya teman-teman ya. Ini hanya ekspresi untuk suatu kondisi. Kondisi yang bagaimana? Selesai, tapi hasil dari kegiatan itu terus berlanjut atau terus berlangsung bertahan seperti itu. Gitu. Nah, untuk aonota ini hanya melekat pada kata kerja saja ya. Kata kerja, kemudian nanti tinggal diubah dulu bentuknya menjadi a atau o atau he nota ya. Kemudian ini biasanya itu sering dipakai untuk suatu kegiatan kerjaan ya. Pekerjaan entah itu pekerjaan di dalam rumah atau pekerjaan di pabrik, di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah, cuma ini kondisinya ialah terus berlangsung, terus berlanjut selama melakukan kegiatan itu selesai. Kita melihat contohnya biar lebih jelas. 언제 장을 보러 가요? Kapan kamu akan pergi untuk berbelanja? 벌써 다녀왔어요. Saya sudah 다녀왔어요. Sudah berbelanja. Kemudian 내일까지 문을 달아 놓을게요. Sampai besok saya akan 달아 itu memasang, 달다. Saya akan pasang 문 pintunya. 먼저 pertama 벽돌을 옮겨 넣으세요. Pertama pindahkanlah batu batanya. Nah ini 옮기다 artinya memindahkan. Nah, teman-teman, biasanya ini seringkali dipakai untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan ya. Nah, jadi kan mungkin teman-teman bingung ya. Oh, ini apa sih bedanya sama yang nggak pakai aonota sama yang pakai aonota, begitu ya. Jadi, apa sih bedanya kalau yang kata itu tambahkan aonota sama yang nggak pakai? Kalau yang aota saja, tanpa nota seperti ini, itu fokusnya adalah aksi yang dilakukan. Tapi nggak diketahui apakah hasil dari aksi itu terus berlanjut atau tidak. Contohnya, 음악을 들으려고 라디오를 켰어요. Artinya adalah, saya 켰어요, ini menyalakan. Saya menyalakan radio untuk mendengarkan musik. Jadi ini fokusnya ialah cuma nyalain aja. Ya saya nyalain aja radio itu untuk mendengarkan musik. Itu kalau cuman pakai osoyo saja. Sedangkan kalau yang pakai nokta, aonowasoyo, itu apa? Yaitu keadaan hasil dari aksi itu yang sudah selesai itu akan berlanjut atau masih dipertahankan, masih berlangsung gitu ya. Contohnya, 친구와 이야기하는 동안, ini 동안 itu selama ya. Selama bercerita atau ngobrol dengan teman, radio를 켜놓았어요. 켜놓다. Ini juga artinya menyalakan, tapi ini pas kita bercerita dengan teman itu ya masih berlanjut kan keadaannya dalam keadaan masih menyalakan radio. Jadi kalau yang pakai 켜놓았어요 itu lebih ke kondisinya itu akan berlanjut seperti itu terus gitu ya. Jadi fokusnya 켜놓았어요 itu hasil yang sudah selesai itu masih dipertahankan atau masih berlangsung dalam keadaan yang seperti itu. Begitu ya teman-teman ya untuk perbedaannya. Pojang itu artinya adalah packing atau pembungkusan. Kemudian yutoop artinya pendistribusian. 분류하다 ini bacanya 분류 ya. 분류하다 artinya mengelompokkan, menyortir, mengklasifikasikan.
Kemudian ada sata atau pojahara, di sini artinya mengemas atau membungkus atau packing ya. Kemudian ada damta atau nota, artinya memasukkan. Kemudian ada mukta, mengikat. Naruta, memindahkan barang ke tempat lain atau bisa juga artinya mengangkut ke tempat yang lain. Kemudian ada satta, artinya menumpuk. Lalu ada sita, memuat atau menaikkan barang ke kendaraan ya. Menaikkan barang ke transportasi. Kemudian ada nerida. Nah, ini lawan katanya. Tadi menaikkan, ini menurunkan. Kemudian ada curahata, artinya mengirimkan barang keluar. Maksudnya apa? Barangnya itu baru aja keluar dari pabrik. Keluar dari pabrik, mau dikirimkan. Ini maksudnya out ya. Juga kan artinya keluar. Jadi ini dikirimkan keluar gitu. Kemudian ini lawan katanya ya. Nabung. Nah, nabung itu artinya mengantarkan barang ke agen. Jadi mengirim ini kondisinya sudah masuk ke suatu toko atau agen untuk menyetok ya. Ini masuk. Jadi ini menyetok atau mendistribusikan barang ke agen. Oke, jelas ya? Ini ada kata jiu ya. Nah, jiu ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah titik-titik-titik kan. Nah, ini apa? Jiu ini ialah untuk mengkonfirmasi lagi kepada lawan bicara tentang sesuatu hal ya. Benar seperti itu kan? Begitu ya. Jadi ini untuk meminta apa ya? Kepastian lagi tentang suatu kondisi yang sudah diketahui baik pembicara maupun lawan bicara. Gitu ya teman-teman ya. Untuk jiu ini melekat pada semua kata ya, baik kata kerja maupun kata benda. Kalau yang jiu ini kata kerja dan kata sifat ya teman-teman. Kemudian kalau yang kata benda ada sedikit perbedaan. Kalau yang jiu kata kerja kata sifat ini semuanya baik yang berakhiran vokal atau konsonan sama ya, pakainya jiu semuanya. Termasuk yang lampau pakai as-os ya, at-ot-jio juga bisa. At-ot-jio juga bisa. Tetapi nanti untuk yang kata benda itu sedikit perbedaan. Jika nanti akhirannya itu konsonan, pakainya nanti ijiu. Ada kata i-nya ya, ijiu. Sedangkan yang untuk vokal pakai jiu saja. Begitu ya teman-teman ya, perbedaannya hanya itu saja. Kita lihat contohnya di sini. 거래처에 물건을 보냈지요. Nah, ini 보내다 tambahkan 시옷, ini kan lampau. Bisa lampau juga. 보냈지요 artinya sudah mengirim barang ke 거래처. Klien atau rekan bisnis kan. Sudah kirim barang ke klien kan? Gitu. Nomor 2, 작업장을 정리하고 있지요. sedang. 정리, membereskan atau merapikan 작업장, tempat kerja kan. Kemudian 하루씨는 Indonesia 사람이지요. Nah, saram itu kan kata benda. Dan untuk kata benda, jika akhirnya adalah konsonan, pakainya ijiu. Ini pakainya ijiu. Jadi artinya adalah baru itu orang Indonesia kan? Seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. 이래서 2번 다음 그림을 보고 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kosakata yang benar dengan melihat gambar berikut. 1번. Ini kira-kira apa teman-teman? Ada yang bisa menebak jawabannya? 1번입니까? 3번. 맞습니다. 정답입니다. 3번 ya. 비계, perancah atau scaffolding. Nah, ini biasanya untuk tempatnya para pekerja yang di tempat yang tinggi ya, buat tangganya itu perancah atau scaffolding.
gitu. Terus nomor 1 byokdul. Tadi byokdul artinya apa? Batu bata. Ya. Kemudian ada cholgen, besi atau baja. Kemudian ada simen트, semen. Oke. 다음은 2번입니다. Nah, ini gambarnya adalah ini wanita sedang memilah. Yang 큰 상자 di sebelah sini, yang 작은 상자 yang kecil di sebelah sini. Berarti sedang apa teman-teman ini? 여러분? 3번. 네, 맞습니다. 3번입니다. 상품을 분류하고 있습니다. Artinya sedang mengelompokkan atau memilah ya. Mengklasifikasikan juga bisa. Karena ini kan yang besar sendiri di sini, yang kotak besar. Yang kotak kecil di sebelah sini. Itu kan dikelompokkan sendiri-sendiri menurut ukurannya ya. 3번. Nomor 1, saku. Saku menumpuk ya. Kalau menumpuk ya jadi satu ya. Ukurannya sama jadi satu, menumpuk. Menumpuk kotak. Ini saku artinya produk ya atau barang. 상품을 내리고 menurunkan. Menurunkan barang. Kemudian nomor 4, 상품을 상자에 담고 있습니다. 담가 memasukkan. Jadi ini sedang memasukkan 상품, benda, 상자, ke kotak, ke box. 네. 빈 칸에 들어가 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke 빈 칸, kolom kosong. 3번. 반장님, 몇 개씩 포장할까요? 반장님 artinya mandor ya. Mandor. 몇 개씩, per berapa buah? Per pieces ya, per berapa pieces? 포장할까요? Mau dipojang, mau di packingnya atau mau dibungkusnya itu per berapa buah? 제품을 10개씩 모아서. Nah, ini moaso artinya mengumpulkan. Jadi kumpulkan 10개씩 10 buah 10 buah ya, per 10 buah barang 제품. Jadi barangnya itu 10 buah 10 buah baru titik ke kotak. 정답은 넣으면, 1번. 맞습니다. 넣으면, memasukkan. Betul ya? 1. Jadi, dimasukkan ke kotak. Yang beda artinya bisa atau tinggal. Tinggal dimasukkan saja ke kotak setelah mengumpulkan produknya itu per 10 buah, per 10 buah gitu ya. Nomor 2, 만들면. 만들다 artinya adalah membuat. Kemudian nomor 3, 자르, memotong. Terus yang nomor 4, 들어가면. Apa 들어가다 artinya pergi masuk ya. 네, 다음은 4번입니다. 4번. 굴착기로 땅을 뭐뭐뭐뭐 넣으세요. 넣으세요. titik-titiklah 땅, tanah. 굴착기로 dengan ekskavator. 굴착 itu artinya ekskavator ya teman-teman ya, untuk menggali tanah. 네, 알겠습니다. Iya, baik. Berarti ini apa teman-teman? Kalau ekskavator itu untuk apa tanah? Yang mana jawabannya? metodika? Menggali ya? Menggali itu yang mana? 네, 맞습니다. 파다. 파넣으세요. Menggali. Galilah. Ya. Galilah tanah dengan ekskavator. Betul ya? Nomor 2, sa. Sa itu sada. Kalau untuk kata kerja artinya sama kayak pojang hada ya. Mengemas. Packing. Membungkus. Kemudian mukko, mukta itu mengikat. Kemudian dama tadi nomor 1 nohamion ini artinya memasukkan. Nah, kalau tanah ya pasangannya digali ya. Tangel
하다. 다음 질문에 답하십시오. jawablah pertanyaan berikut ini. Cakep 현황. 현황 artinya kondisi terkini ya, atau status. Kondisi terkini atau status. Status 직업, pekerjaan, bekerja. Terus 상품 분류. 상품 분류 itu memilah ya, atau mengelompokkan. Memilah 상품, produk, 크기별로 분류, memisahkan 별로 itu sesuai 크기, artinya ukuran. Dipisah, dipilah sesuai dengan ukurannya. Kemudian 상품 포장 untuk pengemasannya atau packingnya 개별 포장. Jadi dikemas per buah, per pieces ya, per buah. Oke. Pertanyaannya adalah 상품을 어떻게 분류했습니까? Bagaimana memilah atau mengelompokkan produknya, barangnya. Nah, memilah ini tadi teman-teman ya. Berarti yang mana? Sesuai apa? sabun, Betul. sabon입니다. 크기 ya. 크기에 따라. 크기에 따라 sama kayak 크기별로 ya, artinya sesuai atau berdasarkan. Sesuai ukuran atau berdasarkan ukurannya. 맞습니다. 4번. 1. 무게에 따라. Sesuai. 무게 apa? Tahu muge? Muge itu artinya berat. Sesuai berat. Kemudian sekal. Tahu sekal? Sesuai warna. Sekal artinya warna. Kemudian 종류. 종류 artinya jenis. Sesuai jenisnya. Begitu ya teman-teman ya. 43과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 1번 오전에 무슨 작업을 했어요? 오전에 pagi hari 무슨 작업을 했어요? bekerja apa? 벽돌을 옮겼어요. 벽돌을 옮겼어요. Tadi 벽돌 artinya apa? Batu bata ya. 정답은 1번, 네, 맞습니다. 1번 ya. Karena 벽돌 artinya batu bata. Nomor 2 ini apa ini? Besi ya. 철근. Besi. Yang nomor 3 ini 비계, perancah atau scaffolding. Nomor 4 ini apa? Kawat ya. Cosa. Cosa artinya kawat. Gitu. Baik, nomor 2 kita simak. 2번 상품을 포장해 놓았어요? 상품을 포장해 놓았어요. Apakah sudah 포장, mengemas. mengemas produknya. 네, 포장해 놓았어요. 네, 포장해 놓았어요. Sudah dikemas. 2번 ya. 2번 ini mengemas. Kalau yang nomor 1 apa ini teman-teman? Memasukkan ya, nota atau damta. Nomor 3 ini memilah, tadi apa? 분류하다. Nomor 4 ini mukta, mengikat atau menali. Oke. 다음은 3번입니다. 3에서 4번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 상품은 모두 분류해 놓았어요? Nah, 상품은 모두 semuanya 분류해, memilah, mengelompokkan. Apakah sudah 분류해 놓았어요? Sudah dipilah? Nah, kalau tanya sudah dipilah atau belum, berarti mana teman-teman cobanya? 2번, 2번. 맞습니다. 네, 벌써 해 놓았어요. Iya, sudah dilakukan. Maksudnya sudah dibully tadi ya, dikelompokkan.
Betul ya teman-teman ya. Kalau misalkan ini ditanya sudah belum, kalau jawabannya ne, berarti sama kayak pertanyaan yang tadi akhirannya ya. Hen wasoyo. Nomor 1, anio. Tidak, bulyu hesoyo. Sudah dikelompokkan. Ini enggak nyambung. Kalau anio seharusnya ini juga negatif ya. Tidak boleh positif. Nomor 3, ne, acik an hesel koyeyo. Ini iya, tapi ini belakangnya negatif. Tidak, masih belum dilakukan. Ini salah juga. Nomor 4, anio, belum, bulyuhe nowasoyo. Belum, tapi ini sudah. Ya, nggak cocok juga. Jadi yang benar yang nomor ne, osohe, nowasoyo. 다음은 4번입니다. 4번. 공사장에서 땅을 파는 작업이 끝났지요? 공사장에서 tahu 공사장 artinya proyek ya. Di proyek apakah pekerjaan 땅을 pada artinya menggali tanahnya itu 작업이 끝났어요 sudah selesai ya. Berarti yang mana teman-teman? Apakah pekerjaan menggali tanah di proyek itu sudah selesai? Selesai. 확인해 볼게요. Betul ya. 글쎄 itu artinya entahlah atau saya kurang tahu ya. Entahlah atau kurang tahu. 확인해 볼게요. Akan coba saya cek. Akan saya cek. Nah, kan dia kan nggak tahu nih, makanya dia cek dulu. Nomor 2, anio, belum. Nah, ini belum tapi kok sudah selesai. Nggak cocok ya, salah. Kalau belum ya an kena soyo atau ajik an kena soyo, bukan bolso kena soyo. Nomor 3, geromyo, tentu saja. Tentu saja, tapi ini jawabannya sedang. Sedang, belum selesai. Kalau tentu saja, sebenarnya sudah selesai. Ya, sedang menggali tanah. Nomor 4, ne, iya. Ide, sekarang, 시작할게요. Nah, ini baru akan dimulai. Ini juga salah. Ini belum dilakukan, baru mau dimulai. Gitu ya. 다음은 5번입니다. 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이제 거푸집 설치 작업이 끝났으니까 이제 sekarang 거푸집 설치 작업. Nah, 거푸집 설치 작업 itu artinya pekerjaan memasang cetakan. Kena senika, kena, selesai. Karena sekarang pekerjaan memasang cetakannya sudah selesai, 철근 조립 작업과 콘크리트 타설 작업을 시작하겠습니다. 철근 조립 작업. 철근 조립 작업 artinya pekerjaan merakit besi. Ini teman-teman ya. 철근 조립 merakit besi dan 콘크리트 타설 ya. Pekerjaan mengecor beton seperti yang nomor 4 ini. 콘크리트 타설 시작하겠습니다. akan dimulai. A조는 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. A조는, nah, A조 itu jo artinya tim ya, kelompok. Tim A, 철근을 3층으로 옮겨 놓으세요. Pindahkanlah 철근 besinya ke 3층, ke lantai 3. 그리고 강 반장님은 콘크리트 좀 확인해 주세요. 그리고 lalu Kang Banjang님 mandorkang 콘크리트 좀 확인해 주세요. 콘크리트 확인 artinya tolong cek konkrit pengecorannya ya. Tolong cek pengecorannya. 강 반장님, 레미콘은 이미 들어왔지요? Kang Banjang님 mandorkang remikon artinya truk pengaduk beton ya teman-teman ya. Ini remikon, saya tuliskan di sini. Remikonen ini 들어왔지요. Nah, sudah masuk kan? Remikon artinya truk pengaduk beton atau truk molen ya.
gitu. Pertanyaannya yang nomor 5 adalah 앞으로 해야 할 작업이 아닌 것은 무엇입니까? Jadi apa kerjaan yang bukan atau yang tidak harus dilakukan ke depannya. Nah, tadi kan kita sudah menyimak ya. Tadi yang nomor 1 kan sudah ya, ia akan dilakukan kan. Tadi kan dia bekerja merakit besi, kemudian mengecor beton, sama yang ketiga tadi mau mengecek corannya juga. Ini juga akan dilakukan oleh Kang Banjangnim tadi kan teman-teman. Berarti yang bukan yang mana? Yang nomor 2. Kopucip solci. Kenapa kok nomor 2? Karena tadi ini sudah selesai kan. Ternas senika tadi kan sudah selesai. Berarti kan ini tidak perlu dilakukan lagi. Gitu. 이래서 2번 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar yang masuk ke kolom kosong. 1번 고향에 있는 가족에게 소포를 보내야 하는데. Jadi 보내야 artinya harus mengirim. Saya harus mengirim sopo paket ke keluarga, kepada keluarga inen yang ada goyang di kampung. 아직 포장을 못했어요. Tapi masih belum di packing ya, belum dikemas. 우체국에 가서 saya pergi ke 우체국 artinya kantor pos. Kemudian titik-titik-titik saso dan membeli titik-titik-titik lalu pojang dan harus dikemas. Nah, berarti dia beli apa teman-teman untuk mengemas paketnya itu? Ibon ya, sangja. Sangja itu artinya apa? Kotak. Karena kan kotak kan untuk kita menempatkan barang ya, mengemas produk kita. Jadi dimasukkan ke kotak ya, ibon inta. Jadi beli kotak lalu dikemas ke dalamnya. Kemudian yopso, kalau yopso artinya kartu pos. Kemudian upyo artinya perangko. Kemudian 편지지 artinya kertas surat. Gitu. 2번, nomor 2. 작업장이 너무 뭐뭐뭐뭐 작업하기가 힘듭니다. Ini pakai so ya, karena berarti. Jadi, karena tempat kerjanya sangat titik-titik-titik, ini sangat ya, nomo. 작업하기가 힘듭니다. 힘들다 artinya sulit. Sulit untuk 작업하다, bekerja. 그래서 oleh karena itu 반장님께 kepada mandor 전등. 전등 artinya lampu. 바꿔달라고 했습니다. 바꿔달라 artinya meminta ya. Meminta untuk 바꿔, diganti. Diganti lampunya. Kalau minta mengganti lampu berarti keadaannya gimana teman-teman? Tempat kerjanya bagaimana? 2번. 어두워서 ya. Gelap atau redup. Nah, karena ini lampunya itu ini minta diganti kan. Terus yang nomor 1 추워서 itu dingin. Kemudian 위험해서 berbahaya. Kemudian 시끄러워서 artinya berisik atau bising. 다음은 3번 ya. Nomor 3 sekarang. 이 글의 내용과 같은 것은 무엇입니까? Apa hal yang benar, yang sesuai dengan isi tulisan di bawah ini? Kita lihat. 일할 때, ketika bekerja, 단정하게 옷을 입습니다. Ya.
memakai baju. 단정하게 artinya dengan rapi. 사무실에서 일하는 사람은 양복이나 정장을 입고. Kita pisah dari bagian sini dulu ya teman-teman ya. Jadi orang yang bekerja di samusil, kantor atau di office, 양복이나 정장을 입고 memakai, 양복 artinya jas, atau 정장 artinya baju formal. Di kantoran gitu ya, formal. Dan 공장에서 일하는 사람은, dan ini agak beda ya. Dan orang yang bekerja di 공장 artinya pabrik. 작업복이나 근무복을 입어야 합니다. 입어야 harus memakai. Apa ini? 작업복? Baju kerja. Sama kayak 근무복 juga sama ya teman-teman ya. Juga sama baju kerja juga. 머리는, di sini 머리 artinya rambut. Rambutnya 깨끗하게 빗고, disisir dengan bersih atau rapi. Disisir dengan rapi atau bersih, klimis ya. Rapi lah ya. Rapi, kemudian 남자, laki-laki, 면도를 하는 것이 좋습니다. 는 것이 좋습니다, sebaiknya. Sebaiknya, myondo artinya bercukur ya teman-teman ya. Ini jadi satu, jangan dispasi, artinya bercukur. Laki-laki sebaiknya bercukur, memotong kumisnya, motong jenggotnya. 단추는 kanjing, modu semuanya, 채워야 harus dikancingkan. Harus dipasang kancingnya semuanya. 안전모이크는, ken artinya tali. 안전모 helm keselamatan. Tali dari helm keselamatan. Jaljo igo artinya diikat dengan baik. Diikat dengan kencang ya. Benar-benar baik. Dan sinbal ken, tali sepatu, sinbal. Tali sepatunya jalmugoya, harus ditali dengan baik juga. Nah, jadi harus ditali juga dengan baik, dikencang ya, biar nggak lepas nanti talinya. Satunya, gitu. Berarti ini yang benar yang mana teman-teman kira-kira jawabannya? 4번. 네, 맞습니다. 4번입니다. 4번. Apa ini artinya? 사무실에서 입는 옷과 공장에서 입는 옷은 다릅니다. Nah, kita bagi dari sini. Baju yang dipakai di pabrik dengan baju yang dipakai di kantor itu berbeda. Atau boleh baju yang di pabrik dengan baju yang dipakai di kantor itu berbeda. Begitu. Ini ada di paragraf yang pertama. Kalimat yang paling awal tadi teman-teman, kalau teman-teman tadi menyimak ya. Kalau yang di kantor tadi pakai 양복 atau 정장. Kalau yang di 공장, di pabrik pakainya 작업복 atau 근무복. Itu berbeda. Itu ya. Nomor 1. 옷의 단추는, 옷 단추 artinya kancing baju. 모두 채우지 않아도 됩니다. Nah, ini ada kata jian terus auto 됩니다. Ini artinya tidak perlu ya. Jadi tidak perlu. Ceu itu mengancingkan, memasang kancing. Mengancingkan semua kancing bajunya. Nah, yang ini tidak tepat karena tadi di atas ini keterangannya adalah semua itu harus dikancingkan. Nomor 2, 안전모를 쓰니까, karena memakai helm keselamatan, 머리는 빗지 않아도 됩니다. 지 않아도 tidak perlu. 빗, menyisir rambut. Nah, tadi di atas sebutkan bahwa untuk rambut itu tetap harus disisir.
핏을 머리는 깨끗하게 빗고 남자는 연도를 하는 것이 좋습니다. Jadi juga harus dianjurkan seperti itu menyisir rambut. Nomor 3. 공장에서 일하는 사람은 orang yang bekerja di 공장, di pabrik, 정장을 입어야 합니다. Harus memakai 정장, artinya baju formal. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kalau di pabrik, pakainya apa teman-teman di pabrik? Pakainya adalah jakopuk ya, bukan 정장 atau genmubuk. Kalau 정장 itu dipakai di mana? Di samusil, di kantor. Begitu teman-teman untuk pembahasan soal wakjang yonsep.